Hai, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk bersama dalam saat teduh. Saat dimana kita berhenti sejenak setelah menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar malam peristirahatan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami dan mengizinkan kami untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan besertalah dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nats kita pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-25 dan 26. Demikian bunyinya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kita dalam kehidupan kita tidak pernah punya rasa khawatir? Khawatir apa yang akan kita minum, khawatir akan banyak hal, khawatir akan masa depan, khawatir akan anak-anak, khawatir akan cucu, dan banyak lagi segala kekhawatiran kita. Tuhan tahu kita sebagai manusia penuh dengan kekhawatiran. Dengan itu Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan Maha tahu akan kebutuhan kita. Dan kalau kita amini pemikiran seperti itu bisa terjadi kalau kita berada dalam Tuhan, berada bersama dalam Tuhan. Namun kalau kita berada di luar Tuhan, betapa sering kita didikte oleh kebutuhan perut. Karena kebutuhan perut yang sejengkal sering membuat banyak hal tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan kata mu, karena itu aku berkata kepadamu. Mu itu artinya dikhususkan buat dirimu, buat diri Anda, buat diri anak kita, buat diri kita masing-masing. Sehingga ada kekhususan dari setiap orang. Kita menjadi seseorang yang spesial bagi Tuhan. Jadi tidak ada diskriminasi antara orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Dengan demikian kita tidak perlu membandingkan. Kita melihat orang lain, kok orang lain begitu banyak ya berkat yang diterima, kok saya enggak? Atau di sana aku banyak berkat yang aku terima, orang itu tidak. Dan kemudian kita mulai menghakimi, mereka tidak mendapat berkat karena bla bla bla, misalnya seperti itu. Dengan demikian Tuhan itu punya rancangan sendiri. Dia punya rancangan sendiri terhadap diri kita masing-masing.
Jadi dia tidak punya rancangan umatnya begitu banyak di seluruh dunia. Dia tidak membuat rancangan massal, rancangan secara khusus. Karena dia tahu secara spesifik kebutuhan setiap orang itu berbeda, dan dia tahu apa yang harus diberikan kepada masing-masing umatnya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, karena Tuhan begitu peka. Kadangkala kita merasa kalau kita sedang membandingkan, kita merasa bahwa kita merasa tidak seberuntung misalnya kerabat kita atau teman kita, dan lalu kita merasa, aduh kayaknya aku sudah ditinggal oleh Tuhan. Padahal kita tahu sebetulnya Tuhan itu selalu setia. Dia tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang tentunya paling sering meninggalkan Tuhan. Jadi sebetulnya sesalah apapun kita, dia siap menerima kita. Datanglah bersujud ke hadirat Tuhan. Tuhan juga menyebutkan 2 kebutuhan pokok kita, yaitu makan dan minum. Itu kebutuhan dasar manusia. Dia bilang jangan khawatir apa yang akan Anda makan dan minum. Ternyata hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tuhan ingin berbicara tentang hidup yang tidak terjamah oleh materi. Hidupmu itu lebih penting dari makanan dan minuman. Hal yang tidak terjamah yaitu apa? Yaitu kehidupan rohani. Tapi kadang orang bisa bilang, lah orang lapar kok disuruh membangun rohani. Kalau kita mau menyimak secara baik, Tuhan pada dasarnya ingin mengajak kita untuk lebih dalam memahami daripada soal kebutuhan makanan dan minuman. Sumber berkat itu adalah rohani. Sumber berkat ya. Jadi kita harus mengawalnya dengan bagaimana? Dengan mengawalnya melalui hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pastinya kita akan mengikuti firman dan ajarannya dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, itu produknya adalah sikap dan perilaku kita yang sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, Tuhan tahu persis bahwa manusia sering merasa khawatir. Tapi kita dikatakan tidak perlu khawatir. Kita harus percaya bahwa dia punya rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah membuat satu rancangan terhadap setiap umatnya rancangan yang tidak baik. Coba deh kalau kita khawatir ya, punya dampak kan? Muka kita kusut, diajak ngomong juga susah, gitu ya. Lalu itu juga sering jadi membuat konflik karena kita hanya fokus kepada persoalan kekhawatiran kita. Untuk itu segeralah datang ke hadapan Tuhan. Jangan ditunda untuk membangun kehidupan rohani kita. Kenalilah Tuhanmu. Perhatikan kata mu tadi, bahwa Anda, kita masing-masing sangat spesial di hadapan Tuhan. Dia mampu membaca setiap kebutuhan umatnya. Tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Percayalah, Tuhan selalu mempunyai rancangan yang baik terhadap umat yang diciptakannya. Kalau dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi untuk itu, supaya kita juga dalam peristirahatan kita tenang,
kita berserah kepada Tuhan, kita hilangkan seluruh kekhawatiran kita sampaikan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh menyampaikan segala atau seluruh kekhawatiran kami di dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan mencampuri dan merancang kehidupan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.